Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Pramaputri dengan NIM 0101213823281163. Mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sekarang, saya akan memaparkan evolusi pemikiran ekonomi mulai dari mazhab Keynesian hingga perkembangannya menjadi post-Keynesian. Baik, di sini ada 8 materi pembahasan. Yang pertama ada latar belakang pemikiran Keynesian, yang kedua fokus utama teori Keynesian, yang ketiga relevansi Keynesian di era modern, yang keempat munculnya teori post-Keynesian, yang kelima fokus teori post-Keynesian, yang keenam perbandingan antara Keynesian dan post-Keynesian, yang ketujuh relevansi post-Keynesian di era modern, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Masuk pada pembahasan latar belakang pemikiran Keynesian. Yang pertama, The Great Depression pada tahun 1929 sebagai pemicu utama, di mana sebelum tahun 1929, dunia sangat percaya pada kekuatan pasar bebas. Namun, depresi besar mengubah segalanya. Seperti yang pertama, krisis yang berkepanjangan. Depresi ini bukan sekedar penurunan ekonomi biasa, melainkan kejatuhan ekonomi global yang berlangsung selama 1 dekade. Yang kedua, pengangguran masif. Di Amerika Serikat, angka pengangguran mencapai 25%. Buruh kehilangan pekerjaan, pabrik berhenti beroperasi, bahkan bank bisa bangkrut. Yang ketiga, kegagalan atau invisible hand. Teori klasik percaya pasar akan pulih dengan sendirinya melalui mekanisme tangan tak terlihat. Namun, kenyataannya ekonomi tetap terpuruk selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda pulih secara otomatis. Yang kedua, kritik pada hukum Say atau ekonomi klasik. Ada 2 poin. Yang pertama, hukum Say berbunyi supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, yang berasumsi setiap produksi pasti menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membeli produksi tersebut, sehingga kelebihan produksi secara umum tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kritik Keynes. Keynes membantah hal ini dengan konsep kebocoran. Menurutnya, tidak semua pendapatan dikembalikan ke pasar untuk konsumsi. Sebagian besar justru ditabung. Yang ketiga, The General Theory pada tahun 1936 sebagai paradigma baru yang berfokus pada jangka pendek. Ia menekankan bahwa pemerintah harus bertindak sekarang untuk mengatasi pengangguran. Lalu, konsep pemikiran efektif. Keynes membuktikan bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh seberapa besar masyarakat, perusahaan, dan pemerintah bersedia membelanjakan uang mereka sebagai permintaan agregat. Lalu, legalitas intervensi pemerintah. Keynes mengubah paradigma ini dengan menunjukkan bahwa saat sektor swasta lumpuh, pemerintah adalah satu-satunya mesin yang bisa memompa kembali roda ekonomi melalui pengeluaran publik. Di mana Keynes berpendapat bahwa ekonomi tidak selalu mencapai full employment secara otomatis. Fokus utama teori Keynesian. Yang pertama, permintaan agregat. Keynes menyarankan bahwa pengeluaran total dalam masyarakat adalah motor penggerak ekonomi. Yang kedua, intervensi fiskal. Keynes berargumen bahwa pasar tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, yang memerlukan peran pemerintah. Yang ketiga, animal spirit. Konsep paling unik dari Keynes yang menyentuh aspek psikologi manusia. Yang keempat, kekakuan harga dan upah. Keynes tidak melihat harga barang dan upah buruh turun drastis agar pasar kembali seimbang, yang tidak terjadi di dunia nyata. Masuk pada pembahasan relevansi pemikiran Keynesian saat ini. Yang pertama, sebagai penyelamat saat krisis global seperti pandemi COVID-19. Stimulus fiskal besar-besaran dan bantuan sosial di seluruh dunia adalah bentuk nyata dari resep Keynesian untuk menjaga agar permintaan agregat tidak runtuh total. Yang kedua, peran pemerintah sebagai penyangga. Ketika sektor swasta takut berinvestasi, belanja pemerintah menjadi satu-satunya mesin yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur umum. Proyek strategis nasional menggunakan logika Keynesian untuk menciptakan lapangan kerja dan memicu efek pengganda terhadap ekonomi lokal. Yang keempat, manajemen siklus bisnis. Pemerintah menggunakan pajak dan pengeluaran secara aktif untuk mencegah ekonomi agar tidak terlalu panas.
atau terjatuh ke dalam jurang resesi yang dalam. Pada pembahasan munculnya teori post-Keynesian. Yang pertama, ada garis waktu perkembangan. Pada saat era 1950-an, sebagai fondasi, munculnya tokoh-tokoh di Cambridge, Inggris, yang mulai merumuskan pemikiran yang lebih radikal karena mereka merasa ide Keynes yang asli tentang ketidakpastian mulai dihilangkan oleh buku teks Amerika. Lalu pada era 1970-an atau konsolidasi. Pada masa ini, aliran ini resmi mendapatkan identitas sebagai post-Keynesian, yang dimana jurnal-jurnal ilmiah mulai membedakan antara yang mengikuti arus utama dengan mereka yang ingin kembali ke akar teori Keynes yang sebenarnya. Yang kedua, kritik terhadap sintesis neoklasik seperti pengabaian waktu dan sejarah, ketidakpastian radikal, dan Joan Robinson menyebut versi arus utama sebagai Keynesianisme haram. Yang ketiga, krisis stagflasi pada tahun 1970-an atau kegagalan model standar seperti anomali kurva Phillips dan kenyataan di lapangan tidak sesuai. Fokus teori post-Keynesian. Yang pertama, ketidakpastian radikal. Masa depan tidak dapat dihitung secara probabilistik karena berbeda dari risiko. Yang kedua, endogenitas uang. Uang diciptakan oleh sistem kredit perbankan, bukan sekedar kontrol bank sentral. Yang ketiga, distribusi dan kekuasaan. Fokus pada peran distribusi, pendapatan, dan kekuatan monopoli perusahaan besar dalam pembentukan harga. Lalu, perbandingan antara Keynesian dan post-Keynesian. Pada aspek keseimbangan, Keynesian lebih fokus dalam jangka pendek, sedangkan post-Keynesian ketidakstabilan pada sistemik. Lalu, pada aspek uang, Keynesian lebih netral dalam jangka panjang, sedangkan post-Keynesian tidak pernah netral. Lalu, pada aspek ekspektasi, Keynesian berekspektasi pada adaptif dan rasional, sedangkan post-Keynesian berekspektasi dengan ketidakpastian radikal. Seperti, jika Keynesian, arus utama melihat ekonomi seperti mesin yang terkadang mogok dan butuh montir atau pemerintah, maka post-Keynesian melihat ekonomi seperti organisme hidup yang suasana hatinya tidak terduga dan pertumbuhan selnya sangat bergantung pada nutrisi, seperti distribusi uang atau pendapatan yang diterima. Relevansi pemikiran post-Keynesian saat ini. Yang pertama, analisis krisis finansial. Post-Keynesian mengingatkan bahwa stabilitas keuangan justru sering memicu perilaku berisiko yang berujung pada krisis. Yang kedua, kebijakan upah layak sebagai mesin ekonomi. Post-Keynesian memandang kenaikan upah bukan sebagai beban, melainkan alat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modern monetary theory. Post-Keynesian yang sangat relevan dalam diskusi saat ini mengenai bagaimana negara yang mencetak mata uang sendiri dapat membiayai program publik tanpa harus terpaku pada defisit anggaran selama inflasi terjaga. Lalu, regulasi sektor perbankan dan kredit. Karena uang bersifat endogen, aliran ini sangat relevan dalam menuntut pengawasan ketat terhadap bank agar tidak menciptakan uang kosong yang memicu spekulasi berlebih. Terakhir, kesimpulan. Stabilitas ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, melainkan memerlukan peran aktif kebijakan publik dan campur tangan pemerintah, yang dimana pemikiran Keynesian menyediakan solusi stimulus fiskal untuk menjaga daya beli saat krisis. Sedangkan post-Keynesian memperingati bahwa ketidakstabilan sistemik akan terus terjadi akibat ketidakpastian masa depan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang harus terus diawasi. Baik, selesai sudah penjelasan dari saya. Saya Juwita Purnama Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.